Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG. Perkenalkan, saya Ratna Ayu Muslimah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2025. Program studi pendidikan matematika. Saya tercatat sebagai mahasiswa LPTK Universitas Lampung dengan NIM 251306111. Saya bertugas sebagai guru di SDN Negeri 2 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk penilaian uji kinerja. Video ini merupakan dokumentasi praktik pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 4 pada materi perkalian bilangan cacah dengan menggunakan model pembelajaran Tim Games Turnamen atau TGT. Berikut saya tampilkan kartu tanda penduduk saya sebagai bukti verifikasi. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap duduk rapi. Baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ya. Kalau misalnya temennya nggak masuk, bilang nggak masuk ya. Kalau misalnya temennya bilang masuk, kalau ada bilang masuk ya. Ya, Bu. Ya. Kita lihat absensinya. Nah, kita lihat absensi. Absensi taruh di mana, Nak? Nih. Kita lihat ya, Nak ya. Ada. Hadir ya? Ya. Adam hadir. Adinda? Tidak ada. Kira-kira kenapa? Sakit atau bagaimana? Sakit. Aisyah? Aldo? Alika? Alinca? Anggi? Cynthia? Debbie? Evelyn? Eza? Feby? Gibran? Leandra? Sakit ya? Bella? Melisa? Aska? Dava? Pamri? Jamila? Raja? Rega? Ridwan? Ya, sakit ya. Ridwan sakit ya. Safira? Septa? Sakina? Fania? Viko? Rama? Alhamdulillah. Semoga aja yang tidak hadir hari ini atau berhalangan hadir minggu depan dia bisa hadir kembali atau besok bisa masuk kembali. Oke, anak-anak, sebelum mulai Ibu mau tanya dulu deh tentang kalian. Duduknya udah benar belum? Coba. Udah rapi ya? Jangan sampai goyang-goyang ya. Ya. Sudah? Coba bajunya dirapiin dulu. Udah rapi belum bajunya? Dilihat. Udah rapi. Oke, duduk udah benar. Sekarang Ibu mau tanya deh. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Penjumlahan kaca. Oke, penjumlahan bilangan kaca. Apa yang udah kalian dapat di penjumlahan itu? Ada yang tahu? Sudah bisa menjumlahkan kan? Sudah. Misal, kalau misalnya Ibu punya 2 buah apel ditambah 10 buah, berapa jadinya? 2 buah. Udah bisa ya sekarang penjumlahan. Nah, sekarang kita mau belajar tentang materi perkalian bilangan caca. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu deh. Kalian tadi sudah makan belum? Sehari makan berapa kali? 3 kali. Sehari makan 3 kali? Iya. Terus kalau misalnya kalian makan sehari itu 3 kali, kalau 2 hari jadi berapa kali? 6. Kenapa bisa begitu? Karena 3 tambah 3. Kalau perkaliannya gimana itu? 3 kali 3 kali 2. 3 kali 2. 3 kali 2 itu dalam ininya ya. Nah, sekarang Ibu mau nyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian ada yang namanya tutor sebaya, yaitu kalian bisa tanya ke teman kalian bagaimana cara menjelaskan konsep perkalian sebagai pemahaman penjumlahan berulang gitu ya. Terus melalui diskusi kelompok kalian dapat menyelesaikan soal perkalian bilangan caca. Terus melalui turnamen nanti kalian dapat membedakan mana soal perkalian dan mana soal yang bukan perkalian atau penjumlahan, pengurangan ya. Nah, sudah itu melalui turnamen nanti kalian mampu menentukan apakah jawaban perkalian itu sudah benar atau tidak. Nah, sudah itu nanti kalian akan menyebutkan perkalian. Misal kelompoknya ini menyebutin perkalian 1 sampai berapa gitu. Lalu kalian nanti mampu menunjukkan kerjasama antar kelompok untuk memecahkan soal. Nanti ada LKPD yang akan berikan
berkomunikasi, kalian harus berkomunikasi dulu sama teman kalian. Siapa dulu yang mau maju? Ya, jangan saya bukan, saya enggak, saya jangan gitu ya. Harus secara sehat. Terus kalau menang kalah jangan ngerasa gini curang, nggak boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian bilangan caca atau perkalian bilangan caca. Silakan dibuka bukunya, dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Ya. Sudah dibuka bukunya? Sebelum itu kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah dibuka bukunya. Sekarang kalian tulis operasi atau perkalian bilangan caca. Tulis ya, apa yang ibu omongin ditulis, dicatat di buku tulisnya. Perkalian bilangan caca. Ya. Sudah? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya. Perhatikan dulu sebentar. Contohnya, di sini gua ada contoh. Misal ada 2 lingkaran. Setiap lingkaran memiliki 3 titik. Maka matematisnya ya, penulisan matematisnya adalah 2 ditulis tempatnya dulu dikali 3 isinya. Nah, tadi sesuai definisinya perkalian adalah penjumlahan berulang. Maka sama dengan yang ditulis adalah yang di belakangnya, isinya ya. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bukan 2 ditambah 2 tambah 2. Bukan. Nah, kalau misalnya terdapat 3 buah lingkaran, masing-masing lingkaran berisi 2 titik atau 2 lingkaran kecil. Ya. Nah, ini baru penulisan matematisnya adalah 3 dikali 2 karena berapa titiknya? 2. Berarti penulisannya penjumlahan berulangnya adalah 2 tambah 2 sama dengan 6. Nah, ini namanya penjumlahan berulang. Nah, tulis, silakan ditulis contoh dari itu.
ya, komutatif. Berarti 3 kali 2. Hasilnya sama. Nah, silakan tulis contohnya. Rumusnya apa? Rumusnya gini. A dikali B sama dengan B dikali A. Hasilnya tetap C. Ini rumus. Ini rumusnya. A kali B sama dengan B kali C. Yang kedua, sudah belum? Sudah. Yang kedua, ada sifat asosiatif. Asosiatif. Tulisannya asosiatif. Sifat asosiatif. Ini tadi komutatif. Asosiatif. Apa itu asosiatif? Kalau komutatif tadi pertukaran, kalau asosiatif apa nak? Pengelompokan. Nah, apa itu pengelompokan? Misal ya, terdapat 3 buah perkalian. Contohnya 2 kali 3 kali 4 ya. 2 kali 3 kali 4. Misal yang di dalam kurung yang di depan dulu nih, 2 kali 3 dulu ya. Berarti kan 6 kali 4 ya. Sama dengan berapa? 24. Kalau asosiatif gimana? 2 kali 3 dalam kurung dikali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Apakah hasilnya sama, Bu? 24. Kita coba ya. Kalau ini jadi 6 dikali 4. Kalau ini jadi 2 dikali 12 sama dengan 24. Sama nggak hasilnya? Sama. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Paham nggak? Paham. Sudah? Yang ketiga adalah, mau rumusnya dulu ini. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah A ditambah B, A dikali B dikali C sama dengan, ini dalam kurung ya, A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan D. Ini adalah rumus. Yang ketiga, sifat distributif. Sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Adalah penyebaran. Gimana contohnya? Contohnya begini. 2 dikali 3 dikali 4. Itu adalah contoh ya. Sekarang kita tutup kurung. Sama dengan 2 dikali 3 dalam kurung ya, baru ditambah 2 dikali 4. Kalau distributif dia ada penjumlahannya di dalamnya ya.
Ini contohnya. Maka sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. Hasilnya sama dengan 2 4. Gimana rumusnya? A dikali B dalam kurung ya, kali C sama dengan A dikali B dulu. Hasilnya baru nanti ditambahin dengan A dikali C. Maka hasilnya D. Sudah? Selanjutnya ada yang namanya sifat identitas. Gimana sifat identitas? Ya, sifat identitas itu adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan 1, maka menghasilkan dirinya sendiri. Contohnya apa nih? Yang keempat, sifat identitas. Berapapun jumlah angkanya, kalau dikalikan 1 hasilnya tetap dia. Misal 1 kali 7 hasilnya tetap 7 ya? Iya. Kalau misalnya 1 kali 20 hasilnya berapa? 20. Gitu ya. Jadi rumusnya apa? A dikali B hasilnya tetap B. Ini adalah rumus dari identitas. Atau A dikali 1 dikali B hasilnya tetap B. Yang penting ada kata 1. Ya. Lagi ada namanya sifat. Selain itu ada namanya sifat 0. Kenapa? Karena kalau dikalikan 0 dia tetap 0 hasilnya. 0. Contohnya bagaimana? 0 dikalikan 8 hasilnya tetap 0. Ya. Rumusnya gimana? Rumusnya 0 dikali A sama dengan 0. Ini adalah sifat 0. Yang terakhir ada yang namanya sifat tertutup. Ini yang sering kita pakai ya. Sifat tertutup. Gimana sifat tertutup? Kayak yang tadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini udah cukup sampai sini aja. Ya, itu namanya sifat tertutup. Jadi ada 6 sifat. Sifat tertutup, sifat penukaran atau komutatif, sifat pengelompokan, sifat penyebaran. Tadi asosiatif ya, pengelompokan, penyebaran, distributif, identitas, terus dan sifat 0. Kemudian ada sifat tertutup. Sudah ditulis? Sudah. Sekarang siap-siap untuk setelkan videonya supaya lebih paham. Ya. Supaya lebih paham, kita lihat videonya dulu. Kalian bisa saksikan di depan. Sudah? Ini lebih baik ibu hapus dulu ya, supaya tidak mengganggu. Kelihatan tidak? Tulisannya kelihatan ya? Tidak. Tidak jelas, kurang. Ya.
Perkenalkan, nama kakak Denny Handayani. Pada video ini, kita akan belajar konsep dasar perkalian. Oh ya, video ini adalah video bagian pertama dari video penjelasan buku Rahasia Cepat Menguasai Perkalian hanya dalam 1 hari. Pastinya teman-teman sudah punya bukunya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya bukunya, silakan bisa teman-teman beli secara online. Linknya kakak konsep dasar perkalian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, ayah atau bunda memberikan 4 kantong permen dengan masing-masing kantong berisi 3 permen. Nah, berapakah banyak permen yang teman-teman dapatkan? Oke, misalnya kakak bikin gambarnya ya. Teman-teman kan diberikan 4 kantong permen. Setiap kantong itu berisi 3 permen. Nah, berapa permen yang teman-teman dapatkan? Dari masing-masing kantong ini berisi 3 permen. Kita tulis masing-masing 3 permen. Jadi banyak permen yang teman-teman dapatkan. Ya jelas ini kita jumlahkan ya. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Maka kita peroleh penjumlahan angka yang berulang, teman-teman. Penjumlahan angka yang sama secara berulang. Berapa kali pengulangannya? 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 kali pengulangan penjumlahan angka 3. Nah, dalam matematika, penjumlahan berulang angka yang sama itu bisa kita nyatakan dalam perkalian, teman-teman. Nah, ini 4 kali penjumlahan angka 3 bisa kita tulis menjadi 4 kali 3. Nah, dalam perkalian ini, angka pertama, di sini angka 4, ini menunjukkan banyaknya penjumlahan. Berapa kali penjumlahan angka yang berulang, oke? Dan angka yang kedua ini adalah angka yang dijumlahkan. Di sini ada 4 kali penjumlahan angka 3, maka kita tulis 4 kali 3. Teman-teman paham ya? Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari 4 kali 3 ini. Teman-teman sebelumnya udah tahu 4 kali 3 ini adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Sekarang kita hitung 3 tambah 3 berapa? 6 ya. Kemudian kita tambahkan lagi 3. 6 tambah 3 itu 9. Lalu kita tambahkan lagi 3. 9 tambah 3 hasilnya 12. Maka 4 kali 3 adalah 12. Bagaimana? Teman-teman ngerti ya? Ini adalah konsep dari perkalian. Oke, biar lebih jelas kakak kasih contoh lagi. Contoh kedua. Misalnya teman-teman diberikan 3 kantong permen dengan masing-masing kantong berisi 8 permen. Nah, sekarang berapakah banyak permen yang teman-teman dapatkan? Oke, ada 3 kantong permen. Nah, setiap kantong itu berisi 8 permen. Jadi banyak permen keseluruhan, kita jumlahkan aja. 8 tambah 8 tambah 8. Nah, ada berapa kali penjumlahan? 1, 2, 3. Ada 3 kali penjumlahan. Angka yang dijumlahkannya adalah 8. Berarti bentuk perkaliannya adalah 3 kali 8. Paham ya? Nah, berapakah hasil dari 3 kali 8? Sekarang kita jumlahkan, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih kesulitan menjumlahkannya, silakan teman-teman bisa menggunakan jari sebagai alat bantu ya. 8 tambah 8 itu 16. Dan 16 ditambah 8 lagi itu adalah 24. Jadi 3 kali 8 adalah 24. Bagaimana? Mudah kan? Nah, itu adalah konsep dasar dari perkalian. Nah, setelah teman-teman memahami konsep ini, sekarang teman-teman boleh mulai mengisi halaman 1 sampai 3 pada buku Rahasia Cepat Menguasai 3. Berarti 3 kali yang dijumlahkan kan angka 4 kan? 3 kali 4. Berapakah hasilnya? 4 tambah 4 itu 8, teman-teman. Lalu 8 ditambah 4 itu 12. Jadi 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Mudah kan? Nah, kalau teman-teman sudah paham, teman-teman bisa mulai mengisi halaman 1 sampai oke. Nah, jadi 4 2 itu 2 tambah 2 4 ditambah 2 lagi 6, kemudian ditambah 2 lagi 8. Jadi 4 kali 2 adalah 8. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya seperti ini? Ada 2 kotak, masing-masing kotak berisi 4 pensil. Berarti banyak pensil keseluruhan adalah 4
ditambah 4. Dinyatakan dalam perkalian itu adalah 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 4 tambah 4 kan 8 ya. Jadi 2 kali 4 itu sama dengan 8. Teman-teman perhatikan, 4 kali 2 hasilnya 8 dan 2 kali 4 juga hasilnya 8. Ternyata 4 kali 2 itu sama dengan 2 kali 4. Hasilnya itu sama. Nah, ini disebut dengan sifat pertukaran pada perkalian atau dikatakan sifat komutatif. Nah, untuk mengisi halaman 3, 4, 5 ada 5 kotak dan masing-masing kotak berisi 3 titik. Berarti ini sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, gitu kan? Ada berapa kali penjumlahan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 3. Nah, berdasarkan sifat komutatif tadi, 5 kali 3 itu sama dengan 3 kali 5. Berapa? Kita jumlahkan. 3 tambah 3, 6. Tambah 3, 9. Tambah 3, 12. Tambah 3 lagi, 15. Seperti ini. Mudah ya? Udah kan tadi? Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, Ibu akan putarkan cara susun ke bawahnya di YouTube ya. Kita lihat. Jika teman-teman sudah bisa menentukan hasil perkalian 0 sampai dengan 10 tanpa dihafal, maka perkalian bersusun bukanlah hal yang sulit buat teman-teman. Kunci untuk menaklukkan perkalian bersusun, teman-teman hanyalah perlu memperhatikan urutan pengerjaan saja. Sesimpel itu. Oke, langsung kita bahas ya. Di sini ada soal 31 dikali 2. Sebenarnya soal ini awalnya kayak gimana sih? Awalnya soalnya berbentuk seperti ini. 31 dikali 2 sama dengan berapa? Karena ini tidak ada pada perkalian 0 sampai dengan 10, maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan cara perkalian bersusun. Itu ceritanya. Cara menyusunnya bagaimana? Yang pertama, perhatikan di sini yang satuan kita satuin, 1 dengan 2 sama-sama satuan, disusun di sini. Paham ya? Kemudian puluhan, 3 ini puluhan, ditaruh di sini. Sedangkan yang sebelahnya itu puluhannya tidak ada, jadi dikosongkan saja. Itu ceritanya. Oke, langsung kita kerjakan aja ya. Perhatikan pola urutan pengerjaannya, oke? 2 dikali 1, masih ingat semua angka yang dikali 1 ditulis kembali, berarti di sini isinya 2. Ditulis di bawahnya ya. Langkah berikutnya 2 ini dikali dengan 3. 2 dikali 3. 2-nya ada 3, 2 tambah 2, 4 tambah 2 lagi 6. Di mana tulisnya 6? Nah, di bawah 3, berarti puluhan ya. Jadi ini urutan yang pertama, ini urutan yang kedua ya. Contoh yang kedua, 2 dikali 4, kita balik aja ya. 4 dikali 2, 4-nya ada 2, 4 tambah 4 berapa? Betul sekali, 8. Kita tulis di bawahnya ya, 8. Ini urutan yang pertama. Urutan yang kedua, 2 kali 8 atau sebaliknya ya, 8 kali 2. 8 kali 2, 8-nya ada 2, 8 tambah 8 berapa? Betul sekali, 16. Tulisnya di sini. 16 itu 1 di sini, 6 di sini. 1 sebagai ratusan, 6 sebagai puluhan, 8 sebagai satuan. Jadi kalau kita tulis berarti seperti ini, 84 dikali 2 sama dengan isinya berapa? 168. Kalau yang sebelumnya 31 dikali 2 sama dengan 62. Selesai. Oke? Nah, selesai ya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi perkalian susun ke bawah. Kalau susun panjang, berarti tinggal dikaliin aja 31 dikali 2, memanjang seperti yang tadi ya.
Gimana? Udah paham belum? Udah paham? Ada yang mau ditanya? Enggak? Siapa yang mau tanya? Silakan. Untuk barisan sini ada yang mau tanya enggak? Enggak ada. Barisan sini ada yang mau tanya enggak? Ada, silakan. Siapa? Namanya siapa? Alika. Alika mau tanya apa? Strategi apa yang bisa digunakan guru agar siswa lebih mudah memahami konsep perkalian? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Strategi apa untuk Gunakan guru agar siswa lebih mudah memahami konsep perkalian. Oke, strategi apa sih Bu supaya siswa itu lebih gampang memahami perkalian? Pertanyaan bagus ya. Kamu bisa menggunakan media seperti benda nyata ini, atau berupa gambar seperti yang tadi Ibu gambar, ya, atau berupa permainan. Nanti ada permainan ya. Nah, misal ini ada 3 benda, contohnya. Nah, Ibu masukin masing-masing dalam wadah ini adalah 2, 1, 2. Maka kalimat matematisnya adalah 3 dikali 2. Maka hasilnya kalau dijadiin satu totalnya berapa? 6. Paham ya? Paham. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Ke barisan sini ada yang mau tanya? Silakan. Perkenalan, namanya siapa? Ada. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan siswa saat belajar perkalian bilangan datar? Apa ya kesalahan umum yang biasanya dilakukan siswa dalam perkalian bilangan cacat tadi ya? Nah, kesalahan umumnya itu bisa jadi kalian mengapa ya perkalian itu sebagai penjumlahan biasa tanpa memahami maknanya. Biasanya kalian cuma metode penghafalan aja. Misalnya gini, 2 kali 3 misalnya 6 gitu ya. Nah, itu cuma hafal di mulut aja, tapi nggak tahu kayak mana caranya. Sudah itu bisa jadi kalian salah menjumlahkan. Nah, itu sering ya. Misalnya 3 dikali 3. Aturan 3 ditambah 3 tambah 3 ada 3 kali. Ternyata 3 kali 3 cuma 3 ditambah 3, 6 kali. Nah, coba barisan sini ada yang mau ditanyain? Silakan, namanya siapa? Debbie, boleh. Bagaimana cara guru mengevaluasi pemahaman siswa tentang perkalian bilangan cacat? Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana sih cara Ibu mengevaluasi ya tentang materi bilangan cacat ini perkaliannya ya? Nah, caranya satu, Ibu nanti akan bikin soal cerita. Nah, sudah itu kita akan permainan kuis ya. Sudah itu ada nanti LKPD yaitu lembar kerja dengan soal cerita atau soal secara langsung. Nah, siswa yang hanya menghitung tetapi juga memahami penerapan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gak hanya menghitung-hitung aja, penerapannya begini. Coba bagian sebelah sini, ada yang mau tanyain nggak? Silakan, namanya siapa? Rega. Mengapa penting bagi siswa untuk memahami konsep perkalian bilangan cacat sejak dini? Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Penting. Kenapa penting? Karena perkalian merupakan dasar dari operasi matematika. Bayangin kalau kalian nggak bisa perkalian, bahkan lama nggak ngitungnya? Lama ya. Nah, supaya lebih kompleks, kalian harus paham tuh bagaimana cara perkalian itu. Terus pembagian, pecahan, aljabar. Jika siswa paham sejak dini, mereka akan lebih mudah menguasai materi semua. Jadi, smart perkalian itu akar dari semua materi pelajaran seperti aljabar, matriks itu nanti ada. Nah, akar dari perkalian apa? Penjumlahan. Makanya sebelum ada operasi atau perkalian bilangan cacat ini ada yang namanya penjumlahan. Yang minggu kemarin kita belajar. Paham ya? Paham. Oke, sekarang Ibu mau kasih tahu dulu intinya dalam pembelajaran perkalian ini kalian harus paham dulu bagaimana metode penjumlahannya, bagaimana cara penjumlahannya. Terus kalian apa saja yang kalian belum paham itu digali lagi, dipelajari lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Misal Ibu punya 2 buah kotak pensil nih ya, 1, 2.
berisi 5. Bagaimana matematisnya? Kalimatnya bagaimana? 2 kali. Kenapa? Karena setiap kotak pensil berisi 5. Hebat, tepuk tangan buat kalian. Sudah paham ya? Benar kalian? Oke, kalau sudah paham, siap kita mau ngerjain LKPD. Sebelum itu ibu mau susun kelompok dulu. Siap gak susun kelompok? Oke, siap-siap ya. Bawa buku sama ini aja, tasnya dipegang. Kita siap-siap, ibu atur untuk kelompok ini adalah kelompok 1. Dirapatin dulu bangkunya. Ini berdiri. Nah, yang tidak ibu suruh berdiri jangan berdiri dulu, duduk dulu sebentar. Oke. Merangkuti bangkunya ya. Bedanya jadi 1. Ini. Ini bangkunya aja di sini. Kursinya aja. Oke. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Ini kelompok 2. Kelompok 2 ada Piko, Safira, Meme di sini semua. Oke. Ini Meme di sini. Kelompok 3. Kelompok 3 dia di sini. Sini kelompok 3. Mejanya kursinya aja, kursinya aja. 2, 3. Ini kelompok 3. Elsa di sini. Oh ini Paris. Elsa sama Alita. Vero sama Ananda di sini. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 dia di sini. Dari 1. Ini kelompok 4. Jadi 1 ya. Bedanya nggak usah ini kursinya. Ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Duduk. Di sini 1. Gibran di situ. Gibran di situ. Sampai Irama. Oke. Di sini Raja. Pakai yang mana? Pakai yang mana? Sudah ya. Jadi kelompoknya 6 sampai 8 orang. Harusnya 7 bisa. Karena bangkunya nggak muat, biar aja. Yang ini maju dulu ya. Sini dikit. Awas. Bangun dulu. Sini. Lagi. Sudah? Sudah?
kalian di depan. Takutnya tidak ada jawab. Paham ya? Oke, kelompok sudah dibagi. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD, ya. Lembar kerja peserta didik per kelompok. Dengarkan baik-baik instruksi dari Ibu. Kerjakan secara berkelompok. Tidak boleh tidak mengajak temannya, harus diajak, dibagi, dibaca dulu petunjuknya. Tulis nama dan kerjakan dengan benar dan sebenar-benarnya. Ikuti aturan mainnya, ya. Silakan ditanya apa tugasnya sama temannya. Sudah? Ditulis namanya. Diisi semua ya. Wajib dikerjakan. Semua. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jadi ada aturan ya di situ. Aturannya kalian harus membagi soal dengan teman kalian supaya lebih cepat. Dibaca aturan untuk pengerjaan LKPD. Terus jawab soal dengan tepat, berarti tidak boleh asal-asalan menjawab. Tidak diperkenankan untuk mencoret-coret soal, jadi nggak boleh dicoret-coret ya. Jika sudah selesai, langsung berikan kepada guru. Jika kurang jelas, silakan tanyakan kepada guru. Jangan beritahu jawaban kepada kelompok lain. Jadi jawaban dikunci untuk kelompok kalian aja. Ya, silakan kepada tim-timnya membagi supaya semua kelompok kerja. Sudah? Coba buat tulis. Jawaban tulis. Langsung aja di situ, Kak. Sini sudah belum? Kesulitan?
Iya, yang A itu ayah membeli 8 dus. Setiap dus berisi 24 botol. Ini misalnya ada 8 nih dusnya. Setiap dus isinya 24. Berarti 24 tambah 24 tambah 24 sampai berapa kali? Isinya berapa? B-nya sama kayak tadi, 8 dus. Berarti di sini misal dus nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap dus berisi 24. Berarti 24 tambah 24 berapa kali? 8. Jadi 8 kali 24. Hasilnya berapa? Susun ke bawah kayak tadi susun ke bawah. Kalau nggak ngerti, buat yang kayak susun ke bawah. Kayak yang di video tadi. Coba disusun ke bawah. Disusun ke bawah. Tadi kayak mana? Ini cara satu. Balikin. Ayo, dibuat susun ke bawah. Caranya susun kayak gini. Ini, ya. 24 kali 8. Tadi kan cara satu kayak gini nih. Jadi kali dulu. Terus sini. Ada kesulitan nggak di sini? Udah. Ini, ayo dibantu temennya. Sudah? Belum? Ada kesulitan nggak?
Silakan dibahas untuk kelompok 2. Enggak apa-apa. Jadi kelompok kita kelompok kita. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah membeli 8 dus minuman, setiap dus berisi 24 botol. Berapa jumlah botol seluruhnya? 19. Oke, sudah? Yang kedua? Ayah tadi beli 8 jus. Terus setiap itu ada 24 ya? Kali 8. 8 kali 4 berapa? 3? 3? 3 berapa? 8. 4 kali 7 berapa? 4 kali 6 kan 24. Ya, 24 tambah 4 28. 28 tambah 4 ya Bu? 2. 8 kali 2 6 belum? 16 tambah 3 9 belum? Jadi jawabannya 190. Kalau yang B? Yang B gimana? Yang B gimana? Pada gambar tersebut bagaimana bentuk perkaliannya? Bagaimana? Berapa? 4 kali 6. 4 kali 6. Ada berapa kotak di situ? 6. 6. Harusnya 6 kali 4. Jadi 20. Ya Bapak. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 3. Sudah? Soal nomor 3. Sudah? Soal nomor 3 kelompok 4 sudah belum? Silakan, ayo cepat. Sudah belum?
ke tempat. Paham ya? Dihitung berdasarkan banyaknya siswa yang tersisa. Pertanyaan pertama untuk soal di sebelah kanan saya, kelompok 1. Mau diambil atau mau dilempar? Ambil. Oke. Berapakah hasil dari 3 kali 6? 1. Betul. Silakan duduk. Pertanyaan kedua, kelompok 2 ke sebelah kiri saya, mau diambil atau dilempar? Ambil. Berapakah hasil dari 1 kali 11? Berapa? Yang lain ya? Bisa didiskualifikasi ya kalau kasih tahu ya. Berapa? 11. Silakan duduk. Kelompok 1. Berapakah, mau diambil atau dilempar? Diambil. Berapakah hasil dari 3 kali 0? 0. Silakan duduk. Ambil atau lempar? Ambil. Benar atau salah? Hasil dari 25 kali 3 sama dengan 75. Benar atau salah? Benar. Silakan duduk. Ambil atau lempar? Ambil. Benar atau salah? Hasil dari 11 kali 4 sama dengan 67. Benar? Salah jawabannya. Silakan duduk. Pertanyaan ke-6. Ambil atau lempar? Ambil. Benar atau salah? Hasil dari 6 kali 9 sama dengan 81. Silakan duduk. Ya, hasilnya salah ya. Pertanyaan ke-7. Benar atau salah? Hasil dari 5 gimana ini? Ambil atau lempar? Ambil. Benar atau salah? Hasil dari 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, silakan. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, ambil atau lempar? Ambil. Oke. Apa yang dimaksud dengan bilangan perkalian bisa? Apa? Salah. Silakan dulu. Pemenangnya adalah sampai 8 ya. Oke, semua 8. Kamu mau? Oke, kamu. Sekali lagi ya. Atau cuma sampai 8 sih? Mau diambil atau mau dilempar? Ambil. Ambil apa lempar? Ambil. Mau diambil ya? Oke. Apakah benar 9 kali 1 sama dengan 5? Salah. Silakan. Pemenangnya adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Nanti kita dulu, jangan gerak dulu karena akan dilihat lagi. Ayo cepat. Oke, ambil atau lempar? Ambil atau lempar? Ambil. Pertanyaan pertama, buatlah 1 soal cerita perkalian ya. Silakan. Mohon hadirin. 15. Terus.
Berapakah hasil dari 16 dikali 3? Berapa? Berapa hasil dari 16 dikali 3? Berapa? 1, 2, 46. Salah, silakan. Berapa hasil 16 kali 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan dulu. 1, 16 kali 3. 2, silakan. 18 tadi dia jawabnya ya. 16 kali 3. 1, 2, salah, silakan duduk. 16 kali 3. Yang lain yang belum kepanggil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah, silakan duduk. 1, silakan duduk. 16 kali 3. Silakan duduk. 16 kali 3. 16 kali 3. Silakan duduk. 16 kali 3. 1. Salah, silakan duduk. 16 kali 3. Berapa? 1. Silakan duduk. 16 kali 3. Silakan duduk. Kemenangan adalah alhamdulillah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, juara 1, juara 2. Kelompok 4 ya. Sekarang nyari juara 3. Sudah? Yuk, kita mulai ya. Mau diambil atau dilempar? Ambil. Berapa hasil 9 kali 10? 9 kali 10. Silakan duduk. Mau diambil atau dilempar? Ambil. Benar atau salah? 7 kali 7 sama dengan 49. Salah, silakan duduk. Mau diambil atau dilempar? Ambil. Benar atau salah? 10 kali 10 sama dengan 100. Benar, silakan duduk. Mau diambil atau dilempar? Ambil. Benar atau salah? 10 kali 3 sama dengan 40. Salah, silakan duduk. Pertanyaan berikutnya, mau diambil atau dilempar? Ambil. Hasil dari 13 kali 3 sama dengan 1, 2, 3. Ya, silakan dulu. Benar atau salah? Hasil dari 12 kali 2 sama dengan 24. Benar, silakan dulu. Benar atau salah? Hasil dari 6 kali 9 sama dengan 64. 6 kali 9 sama dengan 64. Salah? Ya, betul. Silakan dulu. Ambil. Benar atau salah? 6 kali 8 sama dengan 48. Betul, silakan dulu. Ambil atau lempar? Ambil. Benar atau salah? Hasil dari 64 sama dengan 6 kali 9. Benar? Silakan dulu. Pemenangnya. Tadi kita
banyak sisa ini ulang yang menang. Berarti ini 3 orang, ini 3 orang, ini 2 orang. Berarti ini juara 1, ini juara 2, ini juara 3. Kan 2 orang ya? 3, 2. Oke, sudah ya? Ya? Oke, paham ya? Paham. Sekarang anak-anak, juara sudah Ibu berikan. Jangan kalian sampai berantem cuman karena hal seperti ini. Menang kalah itu biasa dalam pertandingan. Teruslah belajar ya. Jangan sampai menyerah. Karena kalau kita menyerah dalam pembelajaran, bagaimana masa depan kita nanti? Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya kalian, bagaimana kesimpulan kita tentang perkalian bilangan kaca ini tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita pelajari tentang perkalian itu apa? Penjumlahan baru, ya. Terus bagaimana membedakan itu perkalian atau bukan? Dilihat dari jenisnya, ya. Apakah dia pembagian atau dia pengurangan? Ingat konsepnya perkalian adalah penjumlahan baru. Paham ya? Paham. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu mau tanya dulu, gimana perasaan kalian mengikuti pelajaran ini? Coba tulis di kertasnya. Emojinya, gimana perasaannya? Jika senang, di kertas lembar. Jika senang, tulis senang. Gimana ya, Bu? Terserah di belakang juga boleh. Kalau nggak, tulis aja di lembar ini. Namanya siapa? Tulis emotnya di lembar LKPD-nya tadi ya. Tulis. Di LKPD-nya. Ya, ditulis. Ya. Ayo digambarin aja emosnya. Sudah belum? Ayo dicepat. Sudah ya, kau yang kumpulkan. Sini. Nah, ini ada namanya lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan semampunya. Silakan dikerjakan semampunya ya. Bukan semampunya, dikerjakannya ya. Ya, pokoknya dijawab. Mau evaluasi pembelajaran. Langsung dikerjakan. Langsung
dijawab. Ya, ya dijawab. Bisanya dijawab. Nanti biar ibu tahu kalian paham atau enggaknya. Ya udah, sebisanya udah penangin dulu. Biar ibu tahu kalian ngerti atau enggak ya.